Ya, kembali di Market Plus, kita simak terlebih dahulu agenda berikut ini. Ya, sejumlah agenda pemirsa yang patut Anda cermati untuk perdagangan hari ini antara lain adalah seputar ekonomi tentunya dan juga agenda dari emiten pemirsa ya. Dan kita lihat bersama-sama seperti apakah agenda ekonomi hari ini. Ada penjualan mobil Indonesia year on year, rapat Dewan Stabilitas Keuangan Bank of Korea. Kemudian dari India ada IHK India secara year on year dan bulan September. Kemudian ada laporan bulanan dari OPEC dan pidato dari Gubernur European Central Bank yaitu Lagarde. Kemudian kalau berbicara mengenai emiten, ada MBSS akan melangsungkan RUPS, juga Niro, OBMD, kemudian AALI akan ex dividen tunai, berikut juga Astra International, SSMS, dan juga BRAM. Dan pemirsa, agenda khusus pekan ini adalah Capital Market Summit and Expo 2022 yang akan berlangsung pada hari esok, Kamis 13 Oktober hingga Sabtu 15 Oktober. Ya, dan acara ini akan diisi dengan seminar, expo, career center, go public clinics, 360 virtual tour, dan entertainment, dan tentu saja akan ada banyak sekali door prize. Jadi menarik sekali untuk Anda ikuti acara yang satu ini, begitu ya. Dan untuk berbincang terkait dengan peluang sektor properti, sudah bergabung bersama kita melalui video conference Pak Surya Dharma, Direktur Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Surya, apa kabar? Baik, bisa. Thank you. Apa kabar? Ya, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Surya. Kalau kita bicara mengenai sektor properti sendiri terkait dengan berakhirnya insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah ataupun PPNDTP 30 September 2022 lalu, ini tentu saja akan memberikan dampak lah ya terhadap sektor properti, apalagi di tengah tingginya inflasi begitu. Bagaimana Anda memproyeksikan sektor properti Pak Surya? Betulnya kan sektor properti ini kan puncaknya 2014 ya. Jadi pada waktu itu harganya dapat dibilang paling tingginya lah. Setelah itu kan dapat dibilang kan properti ini kan agak stagnan ya, walaupun dalam sisi harga maksud saya. Walaupun dari sisi penjualan mungkin agak tertolong karena beberapa bank pada saat Covid itu banyak yang berpindah menyasar ke KPR kan. Karena mereka mungkin kesulitan melempar ke korporasi. Akhirnya KPR itu sebetulnya selama Covid tahun lalu itu kan agak diuntungkan ya. Jadi banyak bank yang menyasar ke situ gitu. Nah, mengenai tadi PPN DTP itu kan sebetulnya kan itu kan semacam ditanggung oleh pemerintah lah untuk membantu sektor properti ya. Yang jumlahnya mungkin sekitar 50% untuk yang rumah sampai 2 miliar, tapi kalau 2 sampai 5 miliar itu mungkin lebih kecil ya, 25%. Berarti kalau misalnya September ini sudah tidak berlaku lagi, kan berarti kan PPN yang harus dibayar oleh pembeli itu kan menjadi kembali normal gitu ya, sekitar 11% gitu ya. Jadi mungkin itu ada pengaruhnya. Dan di satu sisi juga memang saat ini kan sedang terjadi tren suku bunga ya, kenaikan suku bunga yang cukup tinggi ya. Jadi itu mungkin efeknya ada juga sih kalau saya lihat ke depannya ya, ke sektor properti ini gitu. Oke, kalau melihat berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah tadi itu terkait dengan PPN, DTP gitu ya. Kemudian juga kan ada relaksasi terkait dengan loan to value atau LTV. Dan ketika suku bunga kemarin tuh belum naik sampai seperti sekarang ini. Tapi kok pergerakan dari indeks properti di Bursa Efek Indonesia ini memang masih turun dan masih berlangsung saat ini. Harusnya ketika ada insentif tersebut ditanggapi positif. Anda melihat sepanjang tahun ini kenapa sih sektor properti ini kayaknya kalah dengan sektor-sektor lain? Ya, sebenarnya belakangan ini kan kenapa properti ini dapat dibilang lambat gitu ya, padahal seperti saya katakan tadi KPR sebetulnya kan cukup kenceng ya. Salah satunya mungkin ada perubahan pola dari investor sih. Kalau dulu itu kan waktu komoditi booming kan banyak sekali investor yang disebutnya spekulan ya. Spekulan yang ikut masuk ke dalam pasar sektor properti sehingga membuat harga-harga bergejolak dan transaksi itu sangat aktif gitu ya. Tapi saat ini dapat dibilang investor seperti itu tidak ada gitu. Yang ada adalah investor yang memang end user ya, yang memang mau pakai gitu. Di mana kan properti ini kan selalu ada gitu ya, banyak pengantin baru, misalnya kan keluarga baru itu yang membeli rumah, nah itu tetap ada. Tapi yang spekulan ini tidak ada gitu ya, apalagi sejak adanya tax amnesty ya, yang banyak sekali yang udah declare propertinya sehingga mereka tidak ada kepentingan lagi untuk
misalnya menjadi spekulan di properti gitu ya. Nah itu mungkin yang tidak terjadi saat ini. Apalagi pada saat terjadinya commodity booming saat ini, yang tadinya saya perkirakan akan menggairahkan kembali properti, ternyata tidak terlihat sampai saat ini ya. Saya belum terlihat lah sampai saat ini gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang memang mengapa sektor properti ini dapat dibilang agak lambat ya dibandingkan sektor lain ya beberapa waktu terakhir ini. Gitu. Oke, artinya secara jangka menengah tidak direkomendasikan untuk masuk, Pak? Secara penjualan sih sebetulnya cukup bagus juga ya karena ada KPR yang cukup banyak bank yang menyasar ke situ lah. Tapi dengan kondisi seperti sekarang yang kebanyakan hanya mengandalkan end user, jadi kita kelihatannya tidak bisa terlalu mengharapkan adanya kenaikan harga yang signifikan seperti dulu gitu ya. Oke. Saat ini kita jangan mengharapkan itulah. Terus kedua juga misalnya nantinya terjadi kenaikan suku bunga, tentu saja kan ini biasanya kan berpengaruhnya negatif ya terhadap sektor ini ya. Cuman karena memang sifatnya dari investor sekarang ini merupakan end user, jadi kemungkinan ya memang efeknya tidak separah kalau misalnya investornya banyak yang spekulan gitu ya. Efeknya berbeda sih kalau saya lihat ya. Oke, ini lebih menarik, lebih cocok bagi investor yang sifatnya spekulan begitu ya. Berarti Anda tidak terlalu yakin dari segi fundamentalnya. Baik, jadi ketika sektor ini kan IDX Property and Real Estate kan anjlok sekitar 11% sepanjang tahun ini. Nomor 2 pasca sektor teknologi. Anda tidak melihat kalau secara teknikal mungkin ini sudah bottom dan akan menggantikan sektor-sektor lain yang lagi manggung saat ini karena mungkin valuasinya juga sudah mahal? Enggak ya, Pak Surya? Sebetulnya secara valuasi memang tidak begitu mahal juga sebetulnya kan karena mereka kan stagnan sudah cukup lama ya. Tapi memang karena sensitif terhadap suku bunga, kenaikan suku bunga sektor ini ya, itu membuat memang agak tertekan ya belakangannya. Iya, untuk itu maksud saya Bapak Surya kan kalau misalnya tambang ataupun sektor lain kan valuasinya sudah cukup tinggi. Nah, properti mungkin secara fundamental belum oke jangka menengah tapi valuasinya sudah murah atau memang jangan dulu, Pak? Kita sempat lirik sebetulnya pada waktu terjadinya kenaikan harga komoditas. Jadi banyak sekali kalau secara historis ya, pada saat terjadinya commodity booming, itu banyak sekali orang-orang yang berlebih uangnya kan karena kenaikan harga komoditas itu, mereka membeli properti di kota-kota besar di Jawa gitu. Itu yang terjadi beberapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi tadinya saya pikir juga, wah ini jangan-jangan akan terulang juga gitu ya, hal seperti itu gitu ya. Tapi kelihatannya tidak begitu signifikan ya saat ini ya, tidak terjadilah hal yang kita pikirkan tadinya akan terjadi gitu ya. Jadi untuk sementara sih kita memang agak netral ya terhadap sektor properti ini ya. Baik. Oke, satu yang juga cukup menarik Pak Surya adalah terkait dengan Ciputra Development atau dengan kode saham CTRA yang mencetak marketing sales sebanyak 6,5 triliun rupiah hingga kuartal 3 tahun ini ataupun 79% dari total target tahun ini. Nah ini Anda melihat CTRA sendiri anomali atau seperti apa? Atau secara fundamental ataupun mungkin secara segmen dari produk-produk propertinya sendiri ini betul-betul digemari begitu sehingga kemudian dapat memberikan kontribusi positif tadi? CTRA sebetulnya cukup bagus ya, performanya cukup bagus. Dan mereka itu kan banyak menyasar sebenarnya ke daerah-daerah ya, kota-kota, bukan sekedar kota-kota utama lagi ya. Kalau dulu kan di Jakarta, Surabaya itu kan kuat gitu ya. Sekarang mereka banyak juga menyasar ke kota-kota kecil gitu ya. Jadi kalau memang targetnya end usernya, target investornya memang end user itu sebetulnya sudah strategi yang tepat ya. Karena biasanya kan spekulan-spekulan itu kan adanya kan di kota-kota yang besar ya. Jadi sebetulnya CTRA sih saya sih cukup positif sih sebetulnya dengan emiten itu ya. Cuman memang secara sektor properti ini kan nggak begitu perform lah belakangan ini gitu ya. Tapi secara company sih masih oke CTRA itu. Oke. Kalau kita berbicara mengenai individunya bukan sektornya lagi, CTRA misalnya kan lebih banyak dia landed house ya, dan itu yang kayaknya penjualannya masih cukup tinggi. Apalagi kan sudah lebih menyasar misalnya Medan, Surabaya, Makassar gitu, wilayah-wilayah di luar itu yang mungkin untuk emiten sejenis belum gitu. Apa rekomendasi untuk CTRA kalau dilihat dari pergerakan harga sahamnya? Mungkin Pak Surya ada target berapa? Ya. Kalau dari harga sih sebetulnya ya seperti saya katakan tadi udah
kita rekomendasinya sih buy sebetulnya untuk Cetera. Cuman kan maksudnya kan belakangan ini kan harganya itu relatif kan nggak terlalu apa ya, kita nggak bisa mengharapkan terlalu tinggi lah kenaikan yang secara drastis, volatilitas tinggi itu kan untuk sektor ini kan dapat dibilang kan relatif nggak begitu hot lah untuk saat ini gitu kan. Tapi secara perusahaan sih kita masih rekomendasikan buy sih untuk Cetera sebetulnya. Buy on weakness atau buy? Baik, tapi kita bukan short term investment ya kalau untuk properti seperti Cetera ya. Jadi lebih ke long term sih kalau saya lihat ya. Artinya secara harga terakhir dinilai menarik untuk CTRA, yakin masuk buy begitu ya? Oke, saya masih penasaran tapi, nih. Time frame-nya lebih panjang. Time frame-nya lebih panjang. Itu tadi karena seputar apa yang disampaikan oleh Wiki ya mengenai target marketing sales-nya di kuartal ketiga 2022 yang sudah mencapai 80% dari target akhir tahun. Tapi kalau secara menyeluruh emiten-emiten properti, apakah dari Samuel Sekuritas lebih fokus ke CTRA atau justru ada yang Anda lihat nih lebih oke nih, Pak Surya? Salah satunya Cetera memang pilihan kita ya kalau untuk properti ya, walaupun saya masih netral saat ini ya. Kemudian properti itu kita mesti lihat juga sebetulnya dia punya pendapatan yang secara rutin mereka dapatkan apa enggak gitu ya. Seperti misalnya mereka kalau misalnya punya mall ya, seperti misalnya Pakuwon itu kan beda tuh dengan Cetera. Misalnya Cetera juga punya mall juga, tapi maksudnya komposisi pendapatannya itu berbeda gitu. Jadi itu juga kita mesti lihat juga ya, di saat sekarang seperti misalnya mall udah mulai buka kembali gitu ya, COVID udah mulai turun, itu kan mungkin perusahaan properti yang pendapatannya cukup besar di mall atau department store dan lain-lain itu kan mungkin lebih diuntungkan ya. Karena dari segi penjualan kan dapat dibilang kan relatif mirip-mirip lah efeknya ya terhadap kenaikan suku bunga ini gitu. Baik, oke. Pak Surya, tadi Anda melihat peluang dari saham-saham properti kalau secara sektornya belum terlalu hot, masih netral menurut Anda. Tapi kalau dari emiten mungkin bisa melirik yang lebih ke landed house dan juga yang punya mall. Artinya lebih ke yang recurring income-nya bagus gitu ya Pak Surya ya? Ya, betul. Oke, Pakuwon, semacam saham-saham yang ada mall-nya misalnya, kalau misalnya propertinya belum terlalu jalan kan mall udah beroperasi lagi, harusnya ini bisa memberikan gain gitu ya? Ya, betul. Oke. Bagaimana dengan peluang IHSG untuk saat ini Pak Surya? IHSG sih sebetulnya kan kalau dalam negerinya sebetulnya menurut saya sih kan bagus ya performanya. For big banks itu mungkin tahun ini all time high net profitnya ya. Tapi kan faktor-faktor luar itu kan kita tidak bisa abaikan juga ya. Jadi kalau misalnya penurunan di bursa regional, bursa global sangat tinggi, misalnya di US misalnya kan itu juga pengaruh misalnya ke Indonesia ya. Apalagi kan kalau kita lihat kenaikan suku bunga itu membuat BI juga harus mengantisipasi itu karena selisih antara suku bunga BI dengan suku bunga Fed itu menjadi sangat dekat sekarang ya. Jadi itu juga mungkin bisa menekan rupiah juga kalau saya lihat. Jadi pelemahan rupiah biasanya itu sangat berefek terhadap IHSG ya. Akhir tahun sih sebetulnya saya masih optimis dengan IHSG itu bisa mencapai 7.500 ya. Wow, 7.500. Ya. Tapi memang hal-hal seperti yang tadi utarakan tadi kan itu juga mungkin pengaruh ke pasaran kan cukup besar ya. Karena Fed itu kan mungkin masih menaikkan suku bunga 75 basis point di November dan 50 basis point di bulan Desember gitu. Jadi saya ingin melihat juga sebetulnya BI bagaimana mengantisipasinya kan. Apalagi kan bulan ini kan BI ada rapat tapi di Fed nggak ada gitu kan. Bulan depan ada dua-duanya ada, Desember dua-duanya ada gitu ya. Jadi saya ingin melihat ke sisi itu juga sih sebetulnya. Baik, itu dia proyeksi dari pergerakan IHSG untuk hari ini.